Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan tentang evolusi komputer. Baiklah, perkenalkan nama saya Wahyu Dwi Cahyo dengan NIM 23115434 Prodi Informatika Universitas Amikom Yogyakarta. Evolusi komputer atau perkembangan arsitektur komputer itu dibagi menjadi 5 generasi utama. Dan setiap generasi memiliki nama tersendiri, yaitu yang pertama ada tabung vakum atau vacuum tubes. Yang kedua ada transistor. Yang ketiga ada sirkuit terpadu atau integrated circuit IC. Yang keempat ada mikroprosesor. Dan yang kelima ada VLSI, Artificial Intelligence atau AI, dan Internet. Jadi masing-masing generasi ini memiliki karakteristik dan inovasi yang signifikan. Ya, kita langsung lanjut yang pertama. Itu di generasi pertama diberi nama tabung vakum atau vacuum tubes yang dibuat pada tahun 1940 sampai 1956. Pada generasi ini memiliki karakteristik dan inovasi yang signifikan, yaitu yang pertama ada generasi pertama ditandain oleh pengguna tabung vakum sebagai komponen utama. Lalu yang kedua ada komputer seperti ENIAC atau Electronic Numerical Integrator and Computer yang selesai dibangun pada tahun 1946 adalah salah satu contoh paling awal. Kemudian yang ketiga ada ENIAC memiliki ukuran yang sangat besar, memerlukan ruang seluas satu ruangan, dan menggunakan sekitar 18.800 tabung vakum. Yang terakhir, komputer generasi ini dirancang untuk tugas-tugas tertentu dengan instruksi yang spesifik, sehingga sulit untuk diprogram dan tidak fleksibel. Kita lanjut lagi ke generasi kedua yang diberi nama yaitu transistor. Generasi ini dibuat pada tahun 1956 sampai 1963. Generasi ini memiliki karakteristik dan inovasi yang signifikan. Yang pertama itu transistor menggantikan tabung vakum di generasi kedua, yang membuat komputer lebih kecil, lebih cepat, dan lebih efisien. Lalu Univas atau IBM 650 adalah contoh komputer yang muncul pada masa ini. Dan kemudian sistem operasi dan bahasa pemrograman mulai dikembangkan, memungkinkan komputer untuk digunakan dalam berbagai aplikasi bisnis dan akademis. Kita lanjut lagi ke generasi ketiga yang diberi nama sirkuit terpadu atau integrated circuit IC. Generasi ini dibuat pada 1964 sampai 1971. Generasi ini memiliki karakteristik dan inovasi yang signifikan. Yang pertama, generasi ketiga ditandai dengan penggunaan sirkuit terpadu atau IC yang mengintegrasikan banyak transistor ke dalam satu chip. Lalu, komputer mini menjadi populer pada masa ini, dan NASA juga menggunakan teknologi ini untuk misi Apollo. Kemudian contoh penting termasuk PDP dari Digital Equipment Corporation dan sistem operasi Unix yang mulai dikembangkan. Dan lanjut lagi ke generasi keempat yang diberi nama mikroprosesor. Generasi ini dibuat pada tahun 1971 hingga saat ini. Generasi ini juga memiliki karakteristik dan inovasi yang signifikan. Yang pertama itu komputer generasi keempat menggunakan mikroprosesor dan mencakup berbagai perangkat seperti PC dan workstation. Lalu inovasi dalam penyimpanan data juga terjadi dengan pengembangan disk drive yang lebih besar dan lebih cepat. Lalu generasi ini juga memiliki kemunculan jaringan komputer dan internet, mengubah cara orang berinteraksi dengan teknologi informasi. Dan yang terakhir yaitu generasi kelima yang diberi nama VLSI, Artificial Intelligence atau AI, dan Internet. Generasi ini juga memiliki karakteristik dan inovasi yang signifikan. Generasi kelima tapi masih dalam tahap pengembangan dan berfokus pada kecerdasan buatan atau AI serta komputasi paralel.
Konsep komputer generasi kelima ini mencakup kemampuan untuk bisa melakukan banyak tugas secara bersamaan hingga efisiennya tinggi. Ya, bisa dibilang mirip dengan fungsi otak manusia. Lalu penggunaan teknologi VLSI untuk mengintegrasikan jutaan transistor dalam satu chip. Baiklah, hanya itu presentasi yang bisa saya sampaikan. Jika masih banyak yang salah, saya mohon maaf. Di sini saya juga ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.